perlu kita ingat, perlu kita musnahkan, perlu kita perbaiki. Al-amal bitanzil, beriman sesuai untuk Nabi SAW. Senantiasa ingat akan peninggalan-peninggalan Nabi itu, akan syariat-syariat yang beliau bawa. Kita mencintai Nabi SAW, kita cinta pada cinta kepada. Tapi cinta ini kan sekedar cinta. Kata para pujangga, apalah artinya cinta kalau tanpa buktinya? Maka pembuktian cinta itu juga perlu. Cinta Nabi kita buktikan dengan senantiasa mengikuti tuntunan Nabi SAW, terutama menjaga diri daripada syariat tadi, daripada yang dibenci, yang tidak disukai oleh Nabi SAW. Kita memuji Nabi saja lah, bersalawatan, tapi kadang sekedar memuji. Contoh misalnya nih, bapak-bapak ini dipuji oleh istrinya. Senangkah kita kira-kira? Majah, piani dan emas benar, ganteng benar ya kan? Selangkah kira-kira mau mengucap seperti itu. Gantengnya piani kan? Gantengnya piani emas. Piani baik banget. Piani favorit ulun, bagus banget. Kita pambung dipuji. Tapi ketika kita puji, ketika kita minta misalnya, mamanya, tolong kamu lah topi, kada apun. Mamanya, tolong kamu pasang baju, kada apun. Tolong bantu soalkan baju, kada apun. Tolong masakkan makanan, kada apun. Yang mana kira-kira sekadar dipuji tapi kada ditaati? Hanya. Begitu juga ibu-ibunya. Adakah ibu-ibunya kita ini dilanggar? Di mana posisi ibu-ibu? Di atas, Bu, kenapa kamu? Nah, ibu di suami senang kamu? Mamanya nih emas banget dia nih. Ada denang lain selain yang di hati. Senang lah Bu, senang. Tapi Bu misalnya dia minta abahnya, oh abahnya, tawarkan bang kerudung enak, nah kerudung sudah mulai perlu diganti, jerabahnya. Ada, senang lah biar Bu. Ada juga. Tolong bang, misalnya tawarkan baju yang bagus, sudah berlubang-lubang, misalnya sampai berlubang misalnya. Jarang bang baju berlubang paling rapi, misalnya daster misalnya. Jangan lagi apa, tadi heran-heran laginya ada menuruti permintaan yang punya, memuji aja, tapi ada menuruti permintaan. Senang lah Bu. Kada, saya biayanya memuji, bagus saja memuji, tapi pasti lebih kemudian abdul bagi kalau kita juga menuruti ya kan, daripada tuntunan Nabi SAW ini. Terutama apa yang dicintai Nabi kita cintai, apa yang dilakukan Nabi kita lakukan, apa yang ditinggalkan Nabi, apa yang diharamkan Nabi apalagi itu kita tinggalkan. Itu kita tinggalkan. Yang kedua, yang pertama al-khawf minal jarir, yang kedua al-amalu bitanzil, yang ketiga al-qanaah bil qalil. Al-qanaah bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa diberi Allah rezeki hari ini segini, alhamdulillah, lapang hati kita menerima pemberian Allah, senang hati kita menerima pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Allah, segini alhamdulillah sudah, asal ada misalnya. Meskipun tetap berupaya juga mencarinya lebih banyak, boleh aja, sugih itu boleh aja. Yang penting sugih dengan sugih yang halal dan digunakan kesugihannya untuk yang baik, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi kendaraan, alhamdulillah. Diberi mobil, alhamdulillah. Diberi rumah, alhamdulillah. Kali depan itu Bang, tetap alhamdulillah. Selama kita masih hidup, kita tetap bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, aku akan tambah nikmatku kepada Allah, bertambah nikmat. Tapi barang siapa kufur, maka
tanda syukur itu apa Bapak Ibu? Tanda syukur itu adalah kita senantiasa beribadah, senantiasa menjaga diri dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda syukur. Menggauli yang baik-baik itu tanda syukur. Ar-ridho bil qalil, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk apabila misalnya kita mendapatkan musibah, kita mendapatkan musibah sakit misalnya, perasaan selama ini asa sigar-sigar ya, sekali-kali diponis dokter langsung mengajukan misalnya jantung misalnya, misalnya lah contoh aja, atau apa misalnya yang lain penyakit itu pada pernah kita duga, kita tuh mengidap itu, kita tuh diberi Allah sakit itu. Ar-ridho bil qalil, ridho tetap dengan apa yang Allah berikan. Sedikit pun kada berprasangka buruk lawan Allah, sedikit pun kada berprasangka buruk lawan Allah, tetap ridho, tetap lapang menerima ujian Allah. Ya Allah, jadikan ujian ini sebagai pengingat, jadikan ujian ini sebagai penghapus dosa-dosa, jadikan ujian ini sebagai amal ibadah yang dengan kesabaran itu nanti akan mendapatkan daripada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sakit, kita tetap ridho dengan Allah. Atau ada hajat yang belum dikabulkan, sudah bertahun-tahun menikah namun belum dikaruniai anak misalnya, ridho dengan pemberian Allah, tetap lapang hati menerima. Kada sedikit pun berprasangka buruk dengan Allah. Kalau Allah tuh ada adil, kenapa ini diberi aku ada, tetap ridho dengan pemberian Allah. Masya Allah, ini luar biasa kalau ada seorang muslim seperti ini. Tetap ibadah, semangat tetap ibadah, kada berkurang sedikit pun ibadah. Atau ditinggal orang-orang terkasih, anak yang kita sayangi masih bujang, masih angklung, masih produktif, tiba-tiba misalnya dipanggil Allah sakit meninggal, karena nyaman-nyaman ditinggalkan anak Allah. Orang pernah mendengar salah satu kawan itu masih angklung, masih mahasiswa, anak sendiri meninggal kecelakaan, karena nyaman-nyaman di sini, asa hilang apa sampai di sini luar biasa, menangis. Tapi hati kita tetap lapang, tetap ridho dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Penting banget kita untuk senantiasa sadar akan segala takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah pemberian Allah, dan tugas kita adalah bagaimana kita ridho terhadap pemberian tersebut, tetap lapang dan tidak berkurang sedikit pun semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-ridho bil qalil, al-qanaah. Dan yang terakhir adalah wal isti'dad li yaumir rahim, mempersiapkan diri untuk hari perpisahan, mempersiapkan diri untuk hari kematian. Kata Rasulullah, yang paling mulia adalah orang yang paling ingat akan kematian. Dan kata Rasul, inna a'mara ummati ma baina as-sittin, usia umat putu antara kurang lebih 60 sampai daripada 70 tahun ya Rasul. As-sab'in wa aqlukum man yajuz dalika, dan sangat sedikit di antara mereka yang melebihi angka itu, antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Maka bagi kita yang sudah mendekati angka itu, siap-siap untuk kemudian bertemu dengan Allah dengan hati yang lapang, hati yang riang gembira. Ada takut sedikit pun tentang kematian. Kenapa? Karena kita mempersiapkan kematian tersebut, ya kan? Nah, anom juga demikian. Kada menutup kemungkinan anom dipanggil oleh Allah, banyak banget contohnya. Nah, anom dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mempersiapkan akan itu, insya Allah sedikit pun kita kada takut apabila dia dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Bahkan kita dengan hati yang lapang, dengan hati yang gembira, pacangan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
wal istighfar yaumir rahim. Nah, jadi kesimpulannya ada 4 daripada kategori takwa yang mudah-mudahan kita segala kali didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 kriteria ini. Al-khauf minal jalil, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-amalu bitanzil, beramal dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ridho bil qadar, ridho dengan segala pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wal istighfar yaumir rahim, senantiasa menyiapkan diri akan kehidupan akhirat, akan pertemuan dengan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Besar. Mudah-mudahan apa yang sampaikan ini berantakan. Allah mudahkan kita untuk mendekat daripada kriteria ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Mari sama-sama para hadirin yang Allah muliakan, kita tutup forum ini dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ampun apabila disampaikan hal yang kurang berkenan, mohon doanya mudah-mudahan aku sampaikan itu bisa mengamalkan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.